Shalom saudara-saudaraku, kita kembali berjumpa dalam edisi RHK pada hari ini. Mari kita muliakan Tuhan dengan melakukan pujian berikut ini. Mari kita berdoa. Kami sangat bersukacita ya Tuhan, karena kesempatan menikmati hidup Kau berikan. Kami punya tanggung jawab untuk terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu, kendati pun penuh dengan resiko. Tetapi itu yang harus kami lakukan. Karena itu kami sangat bersukacita ada firman yang hendak kami baca dan kami renungkan untuk menguatkan kami terus. Supaya di mana saja kami berada, firman-Mu tetap diperdengarkan. Ini doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Keluaran 6 ayat 9-10 demikian tertulis. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Saudaraku, tema kita hari ini beritakanlah firman walaupun penuh resiko. Saudaraku, ada ungkapan yang berkata kebenaran seringkali tidak nyaman didengar. Karena itu banyak orang memilih diam daripada menyampaikan kebenaran. Kita takut ditolak, takut dikritik, takut hubungan menjadi renggang, atau takut menanggung akibatnya. Padahal Tuhan tidak memanggil kita menjadi penonton tetapi menjadi saksi. Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah takut, melainkan orang yang tetap taat meskipun ada rasa takut. Keberanian bukan berarti tidak ada resiko. Keberanian adalah tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun resikonya besar. Itulah yang dialami Musa. Dalam Keluaran yang pasal 6 ayat 9 yang kita baca, ia dengan setia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Beritanya adalah kabar pembebasan. Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Namun respon yang mereka terima, yang mereka berikan kepada Musa sungguh mengecewakan. Bangsa Israel tidak mendengarkan karena mereka patah semangat dan tertindas oleh perbudakan yang berat.
Bayangkan perasaan Musa, ia taat kepada Tuhan tetapi justru ditolak oleh orang-orang yang hendak diselamatkan. Lalu kita membaca ayat 10 yang mengejutkan. Tuhan tidak berkata, "Sudahlah Musa," mereka tidak mau mendengar. Sebaliknya Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutusnya menemui Firaun. Artinya setelah ditolak oleh bangsanya sendiri, Musa kini harus menghadapi Firaun, penguasa Mesir yang keras hati. Resikonya jauh lebih besar. Ia bisa dihina, dipenjara, bahkan kehilangan nyawanya. Namun Tuhan tidak meminta Musa memastikan hasilnya. Tuhan hanya meminta Musa tetap menyampaikan firman-Nya. Disinilah pelajaran penting bagi kita. Kesuksesan pemberitaan firman tidak diukur dari berapa banyak orang yang menerima, tetapi dari kesetiaan kita untuk taat kepada Tuhan. Respon manusia adalah tanggung jawab mereka, tetapi memberitakan firman adalah tanggung jawab kita. Karena itu menjadi pesan firman hari ini, kita pun menghadapi tantangan yang sama. Kadang kita enggan menegur dalam kasih, malu bersaksi tentang Yesus, atau takut menyampaikan kebenaran karena khawatir tidak disukai. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan rasa takut lebih besar daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang menolak, mengejek, atau mengabaikan, tetapi jangan berhenti memberitakan firman. Sebab Tuhan dapat memakai kesaksian yang sederhana untuk mengubah hidup seseorang. Karena itu marilah menjadi pribadi yang berani memberitakan firman walaupun penuh resiko. Sebab lebih baik setia kepada Tuhan daripada mencari penerimaan manusia tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu hidup ini penuh dengan resiko ketika kami mau menyatakan kebenaran, ketika kami harus menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berpihak kepada kami. Bahkan kekuatan, kesanggupan, keberanian akan tetap Engkau berikan. Karena Engkau adalah Allah kami yang empunya kehidupan kami, segala kuasa ada padamu. Biar kiranya kuasa itu juga tentunya akan menguatkan ketika ada yang dalam kelemahan tubuh yang sedang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kekuatan itu pula yang akan memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi janda duda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang telantar. Bahkan kuasa itu yang memampukan kami untuk terus mengabarkan firman kebenaran. Ini yang menjadi doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian RHK kita hari ini. Kita berjumpa pada RHK pada berikutnya. Shalom.